Hai guys, welcome back to my channel. Udah hampir 3 bulan gue nge-vlog dikarenakan gue sedang sibuk-sibuknya parah, sibuk banget menurut gue. Sibuk dari organisasi, lagi banyak acara, ngurusin skripsi, dan juga kuliahnya yang semakin berat. Oke, jadi di vlog ini gue bakal cerita mengenai kehidupan gue sebagai mahasiswa fakultas kedokteran, terutama di kedokteran Universitas Tarumanegara. Mungkin sistemnya mirip-mirip sama fakultas kedokteran di univ lain, tapi beda-beda dikit. Mungkin secara basicnya sama, cuma pelaksanaannya aja agak berbeda. Gue berpikiran buat bikin vlog ini karena sempet tonton vlognya Kak Anindya. Dia ini anak fakultas kedokteran UPH, jadi mungkin kalau buat kalian yang mau masuk FK UPH bisa ngecek vlognya. Nanti gue taruh linknya di entah di description box atau di yang di sebelah kanan atau sebelah kiri, itu gue lupa. Ini lebih ditujukan buat ke teman-teman yang mau masuk FK Untar. Oke sih, ini emang udah telat, ini udah bulan Juli, dimana kurang dari sebulan lagi udah mulai masuk tahun ajaran baru. Ya mungkin ini bisa kasih gambaran buat kalian yang udah pendaftar ya kayak gimana. Oke, jadi untuk di FK Untar sendiri kita menggunakan sistem blok. Sistem blok ini dimana mata pelajarannya udah dipaket-paketin. Untuk di FK Untar kita ada 7 semester sampai sarjana kedokteran, dimana setiap semester ini ada 3 blok, dan setiap bloknya ini 6 minggu lamanya. Tapi ada juga sih beberapa blok yang bisa 8 minggu atau 7 minggu, tergantung bloknya kayak gimana. Itu biasa blok-blok atas. Gue sendiri udah di semester 6, mau masuk semester 7, which is itu semester akhir. Doakan agar dapat berjalan lancar. Oke, balik ke topik tadi. Satu semester ada 3 blok, setiap blok ada 6 minggu. Totalnya kita menjalani 21 blok. Di FK ini pengerjaan itu lebih ke student center, di mana mahasiswa lebih nyari sendiri informasinya mengenai apa yang akan dipelajari. Jadi ada beberapa jenis kelas di FK Untar. Nggak cuma FK Untar, tapi di FK pada umumnya. Tapi kalau di FK Untar ini ada sekitar 4 jenis kelas kalau nggak salah. 1. Kuliah pengantar. 2. Diskusi atau tutorial atau pemicu. 3. Ada praktikum. 4. Skills lab. Ini 4 kelas yang wajib didatengin. Ya iyalah ya wajib, kalau nggak belajar dari mana. Jadi nanti kalau kuliah pengantar ini kita semua kita satu angkatan dikumpulin satu kelas, duduk, nanti ada satu dosen presentasiin, ngajarin tentang apa yang akan dikasihnya, materi apa yang akan dikasih sama dosen kita. Nah, kan tadi gue bilang satu angkatan. Kalau di angkatan gue sendiri, angkatan 2014 ini kita ada sekitar 250 anak. Jadi bisa kebayangkan kayak gimana kondisinya lu belajar 250 orang ngedengerin satu orang dosen dari depan dengan presentasi dia. Ya, bisa sendirilah kayak gimana. Nanti buat kalian yang masuk FK Untar bisa tahu kayak gimana kondisinya. Tapi gue abis ini ngasih sedikit footage-nya. Kalau nggak salah gue ada footage-nya tentang kondisi kelasnya kayak gimana. Kayak gitu. Nanti selama kelas dosen-dosennya cuma kayak kasih poin-poin penting, overview-nya aja. Bahkan ada beberapa jenis dosen yang ngajar dia malah nanya, kita nggak ngertinya gimana kayak gitu. Next, tadi kuliah pengantar ada jenis kedua, ada diskusi. Namanya itu bisa tutorial atau juga pemicu. Kenapa pemicu? Kenapa kita bilang ini pemicu? Karena nanti dalam diskusi ini kita akan dibagi ke dalam kelompok kecil. Satu kelompok bisa ada sekitar 10-12 orang. Nanti dipilih ada ketuanya, sekretarisnya siapa, penulisnya siapa, dan juga ada satu tutor. Tutornya ini dosen kita sendiri. Tapi dosen ini nggak ngejelasin semuanya. Dosennya cuma kayak memperhatikan jalannya diskusi, apakah lancar atau tidak, apakah masih on track atau enggak, apakah udah terlalu jauh, ataukah kita ngebahas terlalu sedikit, kayak gitu. Jadi baru nanti mereka ngomong di kondisi-kondisi kayak tadi udah gue sebutin. Jadi jalannya diskusi ini lancar atau tidak, semuanya di tangan anggota diskusi sendiri sama ketua diskusi yang menulisnya, kayak gitu. Ya, kenapa dibilang pemicu? Karena nanti sampai diskusi ini ada kasusnya, ada soal cerita. Misalnya seorang laki-laki berumur sekian datang ke dokter dengan keluhan bla 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 bla, keluhannya sudah berapa lama bla bla bla, hasil pemeriksaan bagaimana. Nah, nanti dari soal cerita ini kita bisa dapat poin-poin yang harus kita bahas di diskusi kedua. Jadi di diskusi 1 kita ngebahas apa aja akan kita bahas di diskusi 2. Nah, nanti selang sehari atau 2 hari kita ketemu lagi buat di diskusi 2. Di diskusi 2 ini kita anggotanya semuanya udah bikin PowerPoint. Nanti kita presentasiin hal-hal yang udah kita cari tentang apa yang kita temukan di divisi 1. Kayak gitu. Jadi kita presentasi ke dalam kelompok. Nah, setelah diskusi nanti dibikinlah
PPT kelompok, bikin PowerPoint kelompok untuk kelompok yang beruntung akan mempresentasikannya di hadapan teman-teman seangkatannya di diskusi ketiga atau pleno. Jadi untuk kelas diskusi atau pembicara atau tutorial ini ada 3 kali diskusinya, diskusi 1, diskusi 2, sama pleno. Kalau untuk yang pleno, kelompok yang beruntung akan diskusi di depan teman-temannya. Nanti pas pleno ini, namanya juga masih belajar kan, jadi ada ngebimbing. Ngebimbing itu sih dosen-dosen udah ngasih kuliah pengantar, dosen-dosen narasumbernya. Jadi kalau ada salah, bisa dilurusin. Kalau mau tanya jawab sama dosennya juga bisa, kayak gitu. Itu jenis kelas yang kedua. Jenis kelas yang ketiga ada praktikum. Kita ada berbagai macam praktikum. Yang paling gue rutin yang paling sering ya. Praktikum anatomi, histologi, terus biokimia, patologi anatomi, patologi klinik, sama terakhir fisiologi. Nah, gue mau jelasin dulu dari praktikum anatomi. Namanya aja anatomi, kita akan belajar bagian-bagian tubuh manusia dari ujung ke ujung, dari yang paling luar sampai paling dalam. Nanti di praktikum anatomi ini kita akan belajar bagian-bagiannya lebih detail. Mungkin kalau SMA kan belajar misalnya ini tangan gitu kan. Nanti kalau pas kuliah ini ada tulang apa aja, bagian-bagian tulangnya apa, kayak gitulah kira-kira. Nah, itu yang praktikum anatomi. Ini praktikum yang cukup asik, yang bikin orang sangat penasaran dan anak FK adalah mungkin ini. Jadi di praktikum ini kita akan belajar dengan kadaver. Kadaver ini adalah mayat orang yang sudah diawetkan. Ada lagi praktikum histologi. Praktikum histologi ini mungkin kalian sering lakuin ini di SMA. Di SMA pas pelajaran biologi ngeliat jaringan-jaringan. Kita kan pakai mikroskop. Mungkin terlihat mudah dan tidak melelahkan seperti praktikum anatomi atau praktikum lainnya ya, tapi di sini tuh menurut gue agak sulit untuk gue ya sebenarnya. Jadi kita lihat mikroskop, ada 3 warna yang paling sering kita lihat, merah, pink, sama ungu. Mungkin terlihat mudah ngebedain merah, pink, sama ungu, tapi aslinya itu susah banget menurut gue. Ada bagian-bagian tertentunya kayak gitu. Nanti belajar lagi gimana. Next, abis itu ada lagi praktikum biokimia. Praktikum ini bikin kalian terlihat keren, bikin terlihat seperti peneliti. Jadi main-main reaksi, tabung reaksi, tetes-tetesin cairan gitu deh. Pokoknya ini cukup keren juga sih menurut gue. Next, habis itu ada praktikum patologi anatomi. Sebenarnya praktikum patologi anatomi ini nggak terlalu beda jauh sama praktikum histologi. Bedanya adalah di praktikum histologi ini kita belajar hal-hal yang normal. Nah, kalau ya, istilahnya belum sakit, yang masih sehat. Kalau di patologi anatomi ini kita belajar hal-hal yang udah sakit, entah misalnya paling sering tentang soal tumor dan kanker kayak gitu. Ada lagi yang terakhir ini nggak terakhir. Praktikum patologi klinik. Mungkin kalian sering banget kan, nggak sering banget sih, pernah ke rumah sakit terus cek lab, cek darah, cek cairan tubuh. Nah, kita belajar cara ngeceknya ini di praktikum patologi klinik. Waktu itu ada satu blok di mana mengharuskan kita ngambil darah teman sendiri. Ini cukup asik dan cukup menyeramkan sih. Maksudnya kita masih sama-sama belajar ngambil darah teman sendiri. Tapi ini asik sih buat lewatin. Asik banget. Maksud gue jangan sampai kalian nggak datang di praktikum ini. Karena ini cukup asik. Bisa sekalian ngecek gratis kan, ngecek darah kita normal atau enggak kayak gitu. Habis itu lagi juga praktikum fisiologi. Gue baru pernah dapat 1 kali. Ini di blok otot. Waktu itu di blok otot, di blok sistem muskuloskeletal. Belajar cara kerja otot kayak gimana, kontraksi gimana, reaksi kayak gimana. Itu untuk jenis kelas yang ketiga praktikum. Jenis kelas yang terakhir ada lagi namanya Swiss Lab atau KKD. KKD ini kepanjangannya keterampilan klinis dasar. Jadi di sini kita belajar keterampilan atau skills yang kita wajib bisa setelah kita menjadi dokter nanti. Misalnya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu bisa kayak ngecek tekanan darah, terus suhu tubuh, macam-macam deh. Pemeriksaan fisik kalau ke rumah sakit terus ngecek dokter yang diketok-ketok perut atau dadanya atau punggungnya. Nah, kita belajar di situ. Tapi nggak cuma pemeriksaan fisik, ada macam-macam. Waktu itu gue belajar cara melahirkan, cara pasang alat kontrasepsi dalam rahim dan lain-lainnya. Ini asik banget. Jadi kondisinya pas kita belajar ini balik sama kayak diskusi. Ada kelompok kecil sekitar 10-15 orang didampingin sama satu dosen. Nanti dosennya ngajarin caranya step by step kayak gimana. Kayak gitu. Itu untuk jenis kelasnya. Nah, tadi kan gue bilang kita sistem blok. 1 blok 6 minggu. Kalau biasanya minggu 1 ke 2 itu isinya kelas sama kuliah pengantar. Sama biasanya udah ada juga diskusi atau si pemicu atau tutorial tadi gue bilang. Minggu ke 3, 4 itu udah masuk ujian. Biasanya udah masuk ujian-ujian. Ujian paling sering itu di minggu 3 sama 4 ini ada ujian tengah blok. Untuk kalau di fakultas lain bilangnya sih ujian tengah semester. Kenapa bilangnya ujian tengah semester? Karena mereka ujiannya
3 minggu sekali. Tapi kalau kita di Untar ini ujiannya 3 minggu sekali. Ujian tulisnya itu ada 2, ujian tulis 1 sama ujian tulis 2. Kalau ujian tulis 1 biasa di minggu ke-3 sama 4, terus di ujian tulis 2 di minggu ke-6. Nah, kan 3, 4 tuh udah minggu 1, 2, 3, 4 udah, minggu 6 udah, sisa minggu ke-5 kan. Di minggu ke-5 itu kita nggak cuma kuliah biasa atau praktikum biasa, tapi ada ujian lagi. Biasa ini ada ujian praktikum. Praktikum tuh yang biasanya ada ujian itu, nggak biasanya sih, tapi kayak pokoknya setiap ada praktikum pasti ada ujiannya, kayak gitu. Sama ada sih skill set tadi juga ada ujiannya. Jadi kalau masuk fakultas kedokteran harus siap sama yang namanya ujian, karena akan sering banget namanya dapat ujian. Coba kita hitung ya. Ujian tulis sudah ada 2. Praktikum biasanya ada anatomi, fisiologi 4. Tambah ujian skill lab 5. Oh iya, skill lab itu sendiri nggak cuma 1 biasanya. Biasa sih ada 1 dan 3, tapi paling banyak itu gue dapat 8. Jadi ada ujian skill lab, sekali ujian ya 8 gitu. Ujiannya bisa 3 hari atau 2 hari gitu, gue lupa. Kayak gitu. Lalu untuk ujiannya sendiri kayak gimana? Kalau ujian tulisnya ini namanya aja ujian tulis. Jadi kita yang diujianin ini tuh materi-materi teorinya. Materi-materi udah kita dapat di kuliah pengantar sama diskusi sama praktikum biasanya. Jadi kayak digabung gitu. Ujiannya pilihan ganda dan biasanya 100 soal. Nanti kita bulut-bulutin lembar jawab gitu kayak pas SMA, tryout UN gitu lah, pokoknya mirip-mirip gitu. Untuk waktunya sendiri, kalau 1 soal itu dikasih 1 menit dan biasanya 1 soal, berarti 1 kali ujian 100 menit. Tapi nggak pasti setiap ujian itu pasti 100 soal, tapi ada juga yang lebih. Gue pernah dapat 140, pernah dapat 120, bahkan pernah dapat 80 soal doang. Tadi ujian tulisnya udah, terus ujian praktikum. Nah, ini tergantung sama praktikumnya kayak gimana. Kalau praktikum anatomi ya udah kita menghafal bagian-bagian tubuhnya kayak gimana, modelnya kita pindah dari meja ke meja ngerjain soal kayak gitu. Terus ada lagi ujian praktikum histologi, ini mirip-mirip ini sama anatomi, pindah meja ke meja ngeliat mikroskop ngerjain soalnya. Terus kalau patologi anatomi juga kayak gitu modelnya. Kalau untuk patologi klinik ya kita praktek langsung biasanya. Kalau ngambil darah, cek darah kayak gitu. Mirip-mirip gitu dia. Terus kalau untuk ujian praktikum biokimia sama fisiologi, ini kita juga ujian tulis sih biasanya kayak gitu, ngebut-ngebutin. Nah itu untuk ujiannya. Terus gimana sih cara bisa lulus blok? Ya belajar sih sebenarnya. Yang pasti itu harus belajar. Tapi ada 2 syarat yang paling penting kalau lo mau lulus blok. Yang satu lulus ujian tulis, yang kedua lulus ujian silab. Ini penting banget, harus lulus ini. So kalau salah satu nggak lulus ya ngulang, dan ngulangnya tuh nggak cuma salah satunya aja, lu ngulang 1 bloknya ya, 6 minggunya ngulang kayak gitu. Dan kalau di FK Untar, misalnya ada kena ngulang blok di semester ganjil, yang ngulangnya di semester ganjil tahun depan ya, nggak bisa di semester genap. Ini yang membedakan kita sama fakultas lain. Kalau fakultas lain, misalnya lu ngulang 2 SKS, ya udah ngulangnya 2 SKS aja, dan ngulangnya bisa ambil di semester berikutnya. Tapi kalau di FK, especially di FK Untar itu nggak bisa, harus ngambil di tahun berikutnya. Oh iya, banyak yang ngira anak FK itu kerjanya cuma belajar, kuliah, pulang, belajar, tidur, kuliah, pulang, belajar, tidur, kayak gitu. Enggak, kita masih bisa punya kehidupan lain. Kita masih bisa nongkrong sama teman-teman, masih bisa ikut organisasi. Ya kebanyakan sih ikut organisasi sih. Kalau untuk di Untar sendiri, di FK Untar sendiri, maksud gue FK Untar, organisasi itu ada 6 macam-macam. Nanti itu semua akan dijelasin saat kalian ospek nanti. Enggak, di Untar kita nggak sebut itu ospek, tapi PMB, penerimaan mahasiswa baru. Ini asik banget kegiatannya. Karena kita bisa kenal teman-teman baru, ya pasti teman baru sih sebenarnya, kenal senior juga, sama nanti dikenalin organisasi itu di FK Untar kayak gimana. Gue sendiri di FK sempat ikut, BEM-nya pernah ikut, terus paduan suaranya pernah ikut. Jadi paduan suaranya namanya Gita Suara. Di sini tuh salah satu-satunya organisasi di FK yang bisa menyalurkan bakat dan seni. Bakat seninya nama aja paduan suara, ya pasti di bidang nyanyi. Tapi kita nggak cuma nyanyi, kita juga namanya drama musikal. Nanti di drama musikal kita ada belajar nyanyi, belajar drama, bisa juga belajar koreo. Ini adalah satu program kerja atau acara yang paling beda di FK Untar, karena cuma kita suara bisa bikin kayak gitu. Terus ada juga ICU. ICU ini lebih ke bidang sosialnya, bisa penyuluhan, pengobatan gratis, hal-hal seperti itu, ataupun bakti sosial. Nah, tadi Gita Suara udah, ICU udah, ada lagi namanya UMRC. UMRC ini unit medis reaksi cepat. Jadi kalau kalian di SMA ada ikut PMR, nah ini mirip-mirip nih sama PMR, bedanya ini lebih tingkat lanjutnya aja kayak gitu.
Terus ada lagi namanya AMSA. AMSA ini bahasa gampangnya perkumpulan mahasiswa kedokteran di tingkat Asia. Jadi ini nggak cuma ada di tingkat kampus doang, tapi bisa se-Jakarta, bisa se-Indonesia, dan juga sampai internasional kayak gitu. Nah, itu kan di bawah BEM. Nah, ini ada BEM. BEM-nya biasa lah ya bikin kegiatan-kegiatan, dia bikin kegiatan-kegiatan macam-macam, ada seminar, ada LDKM, ada macam-macam, ada camping, itu BEM. Di atasnya ada DPM yang kerjanya ngawasin BEM. Saran gue buat kalian yang masuk, buat semua kalian, gak cuma fakultas kedokteran, kalau masih masuk kuliah, jangan cuma jadi anak-anak kuliah pulang. At least ngambil satu organisasi. Mau itu di tingkat fakultas lo atau di tingkat universitas. Di tingkat universitas macam-macam, ada UKM. Ada juga BEM, DPM, MPM pusat kayak gitu. Terserah mau ambil mana, at least ambil salah satunya. Karena dengan kalian ikut organisasi itu bakal melatih kalian. Karena akan belajar banyak hal. Yang pasti itu belajar ngatur waktu. Yang kedua, manajemen diri kayak gimana. Terus pengalaman baru, ketemu teman baru. Yang hal-hal itu belum tentu kalian dapat di kuliah biasa. Jadi gue sangat menganjurkan buat kalian untuk ikut organisasi, terserah apa aja, tapi yang pasti harus balance. Lo harus tahu kapan harus belajar, kapan harus organisasi. Jangan sampai terlalu asik organisasi, pelajaran malah keganggu. Itu jangan banget. Pokoknya harus balance. Kayaknya gue udah ngejelasin semuanya yang gue tahu tentang pendidikan di FK Untar. Bahkan gak cuma pendidikan, organisasi sempat gue singgung sedikit kan. Tadi kelasnya udah, terus ujiannya udah, kelulusannya gimana, organisasinya udah. Jadi buat kalian yang berminat masuk FK Untar atau yang sudah masuk, buat adik-adik yang baru masuk nanti 2017, semangat belajarnya. Kalau kalian masuk kedokteran harus yakin ini karena kemauan sendiri, jangan karena disuruh orang tua. Dan kalaupun emang disuruh dan udah masuk, ya udah jalanin aja, belajar yang benar supaya cepet-cepet lulus. Karena masuk kuliah kedokteran ini tuh nggak murah. Iya tuh nggak murah banget malah. Nggak murah, nggak gampang. Banyak banget ujiannya, pelajarannya banyak banget, materinya banyak banget. Kayak gitu. Terus jenjang pendidikannya tuh juga nggak pendek, nggak sebentar. Kalau fakultas saya ini udah 3,5 tahun lulus langsung kerja. Kalau Deva tuh nggak. Pendidikan tuh ada 2 tahap, preklinik sama klinik. Kalau preklinik itu pas kuliah, kalau klinik pas koas. Kalau preklinik 3,5 tahun, kalau klinik tuh setahu gue bisa 1,5 sampai 2 tahun. Bedanya kalau preklinik belajar di kuliah, belajar materi. Nanti setelah kita lulus dari preklinik yang 3,5 tahun, yang 7 semester itu, kita lanjut nih ke koas. Nanti koas sama sistemnya, ada kayak blok-blok itu juga, cuma bilangnya stase. Gue kurang tahu sih karena gue masih semester 6 kayak gitu. Nanti ada juga ujian-ujiannya. Jadi kira-kira kalau jadi dokter itu, kalau di FK Untar sendiri itu paling cepat sekitar 5,5 sampai 6 tahun kayak gitu. Intinya itu aja bisa gue kasih tahu. Kalau misalnya masih mau nanya-nanya, bisa komen aja, atau bisa juga nanya gue via sosial media gue. Di description box tuh udah ada sosmed gue kayak gimana. Terima kasih udah nonton. Kalau ada kekurangan, sorry aja. Kalau mau nanya, jangan takut buat nanya, karena pasti gue akan berusaha untuk menjawab. That's it. Bye. Hai guys, jadi ini adalah vlog Bali part 2-nya. Iya, emang lama banget vlognya nggak gue rilis karena gue udah mulai kuliah, dan kuliah yang ini tuh jadwalnya sangat padat dan materinya cukup sulit dan materinya banyak, jadi gue nggak ada waktu